ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه واجتباه وهداه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أن نلقاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa kita di sore hari ini di penghujung hari yang ke-20. Artinya kita berada di akhir dari 10 kedua dari bulan Ramadan ini. Dan kita akan memasuki insyaallah ta'ala di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu bermula dari terbenamnya matahari di tanggal 20. Malam ke-21 itu adalah awal dari 10 hari terakhir. Dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir, beliau lebih giat dan lebih bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Telah syah di dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir itu, kesungguhan yang beliau tidak semisal itu di tempat-tempat lainnya. Nah, ini namanya mujahadah, al-ijtihad, kesungguhan, mengarahkan kemampuannya yang paling maksimal di dalam ibadah dan ketaatan. Itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailahu wa ifada ahlah." Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan sarungnya. Kinaya untuk konsentrasi ibadah. Beliau hidupkan seluruh malamnya. Dan beliau membangunkan semua keluarganya. Tidak ada yang dibiarkan lalai atau meluputkan malam itu dari keluarga beliau. Semuanya dibangunkan. Dan ini subhanallah adalah kesungguhan. Bagaimana tidak akan datang hari-hari besar. Dan di hari-hari tersebut terdapat sebuah malam yang disebut dengan nama Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kata seorang itu beramal sebuah amalan di malam Lailatul Qadar, maka itu semisal dengan amalan yang dia lakukan selama 1000 bulan. Sekitar 84 tahun lebih. Dan ini subhanallah dari keutamaan yang sangat besar untuk umat Islam ini. Maka untuk mencari itu,
kita disyariatkan untuk menghidupkan seluruh malam kita di 10 malam terakhir itu. Karena malam Lailatul Qadar mungkin berada di malam ganjil dan mungkin berada di malam genap. Walaupun yang paling diharapkannya dia berada di malam ganjil. Dan di antara malam ganjil memang paling diharapkannya berada di malam ke-27. Tapi mungkin saja dia berada di malam ke-21, 23. Dan telah datang pada sebagian riwayat penyebutan tanda-tanda Lailatul Qadar, yaitu dibahasakan oleh para sahabat terjadi pada malam ke-21 di sebagian riwayat. Jadi maksudnya malam Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir. Dan Nabi SAW menghidupkan seluruh malamnya dengan melakukan sholat. Karena sholat itu adalah ibadah yang paling afdal untuk menghidupkan malam. Di dalam sholat itu mengandung membaca Al-Quran, mengandung doa, mengandung istighfar, dan mengandung pokok-pokok penghambaan. Karena itu Nabi SAW pernah mengimami para sahabat di bulan Ramadan dari ba'da Isya sampai mendekati waktu subuh. Sampai sahabat berkata, kami khawatir luput dari makan sahur. Kami khawatir luput makan sahur. Dihidupkan seluruh malam dengan melakukan sholat. Nabi mengimami para sahabat radhiyallahu anhum. Maka ini salah satu dari potret kesungguhan itu. Dan kita perlu memahami makna mujahadah ini. Karena mujahadah ini kunci kebaikan. Kunci kebaikan. Kita berharap dengan kesungguhan kita di 10 malam terakhir ini, itu menjadi sifat keagamaan kita. Menjadi akhlak yang kita bentuk, karakter yang kita bangun untuk diri kita. Agar supaya di atas jalan kehidupan kita memiliki sifat mujahadah ini. Karena Allah firman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah di jalan kami akan beri hidayah kepadanya menuju kepada jalan-jalan kami. Ya, jalan-jalan itu kemudahan-kemudahan, ketaatan-ketaatan, lahan-lahan kebaikan akan dibukakan untuk dia. Kalau dia ada mujahadah, terlihat padanya kesungguhan, terlihat padanya ketulusan, terlihat padanya amalan. Makanya Allah berkahi, dimudahkan dia kepada ibadah-ibadah yang lain. Iya. Nah, sebagian orang kadang mengeluh, kenapa saya di bulan Ramadan kadang malas pada ketaatan, atau saya ketaatannya cuma itu-itu saja. Mungkin di antara sebabnya adalah kurangnya dari mujahadah ini. Jadi mujahadah perlu melipat gandakan dari usaha dan upaya. Perlu mengangkat semangat dengan setinggi-tingginya. Dan perlu kesungguhan. Dan ini hari-hari terbilang kita menggembleng jiwa, mendidik diri, menata kehidupan. Maka diperhatikan dari mana mujahadah ini. Iya. Dan kesungguhan itu untuk diri kita sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, maksimal, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan Allah Maha Kaya dari seluruh makhluk, dari alam semesta. Allah tidak perlu kepada kita. Kitalah yang perlu kepada Allah. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Adapun Allah, dia adalah yang maha kaya lagi maha terpuji. Maha kaya lagi maha terpuji. Maka kesungguhan itu, mujahadah itu adalah untuk diri kita sendiri. Jangan kita berpikir bahwa
mujahadah tersebut adalah sesuatu yang bisa adalah sesuatu yang di dalamnya diperuntukkan untuk orang lain, tetapi mujahadah itu hanyalah untuk diri kita sendiri, bakal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh di dalam segala hal yang mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di ujung dari bulan yang agung ini, kita perlu menunjukkan kesyukuran kita terhadap nikmat Allah, terhadap anugerah yang Allah berikan, dan kita perlu menunjukkan bagaimana kita menghargai dari karunia dan nikmat-nikmat Allah dengan memanfaatkannya sebaik mungkin pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk semuanya. Wallahu taala alam.